Kalimat ini membuat banyak orang menatap Su Wuzu dengan ekspresi aneh. Sumpah Su Wuzu ini berarti bahwa kecuali Daozong benar-benar tidak mengakui Wuzu sebagai murid Daozong, mereka tidak akan berani mendekat. Apa sebenarnya yang akan dilakukan Su Wuzu? Dia benar-benar ingin melawan dunia dengan satu orang dan ingin memperingatkan para pejuang Tao tentang kegagalan. Yang paling penting adalah dia hanya seorang kultivator yang baru saja memasuki alam harta karun ilahi ketika dia mengatakan bahwa alam Cao Yuan dan alam laut ilahi dapat digunakan. Saya berdiri di sini hari ini. Mari kita lihat apakah sekte Dao saya menghancurkan sekte yang menjulang tinggi, jika seseorang benar-benar ingin membunuh murid sekte Dao saya. Saya akan menunggu Anda di menara ini. Namun, saya juga mengingatkan Anda. Saya telah mengatur langit dan bumi di menara ini. Jaringan, jika Anda berani muncul, jangan takut mati. Ketika semua orang mendengar kata-kata Su Wuzu, mereka mengabaikannya. Sudah berapa lama Anda bangun bagaimana cara memasang jaring? Yang paling penting adalah bahwa ada jaringan yang nyata. Mungkinkah Cao Yuanjing dan Shen Haijing tidak akan bisa mengetahuinya? Mereka secara alami akan mundur. Apa yang sedang dimainkan anak ini banyak orang tidak mengerti. Su Wuzu berdiri di tepi menara dan berteriak lagi, aku akan menunggumu dan memberimu kesempatan untuk membunuhku. Apa yang membunuh murid Tao dan memperingatkan Daozong? Haha, aku tidak percaya. Luo Qi berdiri di kejauhan, menatap Su Wuzu yang berdiri di dekat menara, matanya merah. Saudara muda Su, ini untuk menanggung semua tekanan dan tanggung jawab sendirian. Ada banyak murid Taoisme, tetapi mereka masih tidak mengerti mengapa Su Wuzu melakukan ini. Semua kekuatan ingin membunuh murid Daozong dan memperingatkan Daozong untuk tetap aman. Su Wuzu berdiri dan memberitahu semua pihak, aku akan berdiri dan membunuhmu sekarang dan membunuhmu tanpa mengkhawatirkan konsekuensinya. Apakah Anda berani datang dan membunuh? Jika Anda tidak berani kemudian bunuh murid-murid Taois, peringatan macam apa ini? Itu hanya bisa dianggap sebagai rasa malu. Selain itu, semua mata terfokus pada Su Wuzu, dan murid-murid lainnya secara alami tidak terlalu berbahaya. Jika Su Wuzu tidak mati hari ini, itu akan cukup untuk membuktikan keunggulan Su Wuzu. Di masa depan, ketika semua pihak berbicara tentang murid Daozong, Su Wuzu juga akan menjadi orang pertama yang memikirkannya. Jadi jika Anda ingin membunuh Daozong yang tampan bakat, Su Wuzu juga akan menjadi yang pertama membunuh. Dia melakukan ini dengan sengaja, memadatkan semua mata dan niat membunuh padanya. Hanya saja, itu terlalu berisiko. Mungkinkah Su Wuzu yakin bahwa tidak ada yang akan pergi ke menara untuk membunuhnya hari ini? Tapi dia bersumpah sebelum itu, jika dia sedikit berani, dia akan berani membunuh Su Wuzu. Wu Wudi dan Chen Changhe berdiri di samping dan memandang Su Wuzu yang berdiri di tepi. Kami tidak sebagus junior brother Su. Keduanya menghela nafas lega dan melihat ke menara, dengan hanya satu pikiran yang tersisa di hati mereka, tanggung jawab Taoisme, yang juga harus mereka tanggung. Mungkin karena pikiran mereka yang teguh pada saat itu, portal harta karun suci yang belum pernah mereka temukan, ditemukan oleh mereka pada saat ini, dan mereka mendorongnya menjauh. Energi spiritual di meridian dengan panik mengalir menuju dantian para dewa. Murid Tao di samping mereka juga terkejut, dan kemudian sangat gembira, masing-masing berdiri di satu sisi untuk melindungi Dharma bagi mereka berdua. Aku menunggumu untuk membunuhku. Ini adalah kalimat terakhir yang dikatakan Su Wuzu, dan kemudian dia berbalik dan berjalan ke paviliun. Su Wuzu terlalu mendukung, dia baru saja memasuki alam harta karun ilahi. Dia bilang dia memasang jebakan, mungkinkah itu benar? Bagaimana mungkin bahkan jika kamu memberinya harta karun, kekuatan realem harta karun dewa tidak akan memainkan peran apapun. Bukankah pena Jisia ada di tangan Qin King? Mungkinkah pena Jisia dipinjam olehnya? Pena Jisia terhubung dengan buku Tao. Bahkan jika dia berada di alam harta karun ilahi, dia masih bisa menunjukkan kekuatannya. Dari alam laut ilahi. Tidak mungkin satu orang, kecuali Qin King mau mati, atau Su Wuzu tidak bisa mendapatkannya. Jadi ini disengaja untuk menakut-nakuti orang. Sangat mungkin kecuali untuk harta karun khusus seperti Jisiabi. Harta karun lainnya memiliki daya tariknya sendiri, dan sulit untuk mengerahkan kekuatan mereka tanpa Shen Hai. Tidak lama sebelum dia naik ke pagoda, dan tidak mungkin memasang jebakan apapun. Lalu Su Wuzu, apakah ini benar-benar akan mengadili kematian? Tidak ada yang ingin mati,
hanya tidak bisa memikirkan apa yang ingin dia lakukan. Mungkin, itu hanya sengaja menakut-nakuti orang, berpikir bahwa tidak ada yang berani datang. Aku juga berpikir begitu. Dia merasa bahwa Sekte Santian baru saja dihancurkan. Dengan pencegah seperti itu, tidak ada yang berani datang. Jika dia tidak bersumpah, mungkin tidak ada yang berani datang, tetapi dia mengatakan dia tidak peduli, dan dia takut seseorang akan datang ke pintu. Semua orang banyak berbicara, menatap menara, tetapi tidak dapat melihat Su Wuzu. Su Wuzu sedang duduk di menara tinggi saat ini. Si Mei mengutak-atik celah dengan jari-jarinya yang ramping, dan membuat teh untuknya dengan gerakan halus. Dia berlutut di depan meja kopi, pinggul. Dan pinggangnya membentuk lekuk dewasa dan menawan, yang sangat mengharukan. Su Wuzu sedang minum teh, dia tidak terburu-buru. Pada saat ini, dia sedang menyerap mangkuk hitam berisi cairan. Dia mendapat 10.000 tael emas dari Wang Zongding, dan 150.000 tael dari Akademi Jixia. Pada titik ini, mangkuk hitam penuh dengan cairan. Su Wuzu dengan panik menyerap cairan untuk mengisi kembali energi yang disimpan oleh Dewa Hati. Harta karun ilahi hati adalah dantian kecil, aliran cairan yang stabil meleleh ke dalam tubuh Su Wuzu, dan berubah menjadi aliran energi yang mengalir melalui meridian ke harta karun ilahi hati, seperti dantian danau, perlahan-lahan. Isi. Tentu saja, konsumsi ini juga sangat besar. Tidak mudah bagi orang biasa untuk mengisi harta karun ilahi, bahkan dengan bantuan sumber daya seperti obat-obatan berharga, itu membutuhkan proses pemurnian dan penyerapan. Su Wuzu menggunakan mangkuk hitam, dan energi mengalir ke dalamnya seperti sungai. Butuh waktu lama bagi orang biasa untuk berkultivasi ke puncak tingkat pertama harta karun ilahi, tetapi Su Wuzu akan segera menyelesaikannya. Ketika 50.000 tetes cairan berwarna darah dikonsumsi lagi, hati Su Wuzu dipenuhi dengan energi dan penuh energi. Tentu saja, inilah saatnya untuk mulai melunakkan hati. Tidak sulit untuk meredam 5 organ internal, tetapi itu hanya menakutkan. Su Wuzu merasa bahwa dia harus menemukan cara untuk mendapatkan lebih banyak logam. Minum teh, menenangkan hati, Su Wuzu tidak terburu-buru. Sedikit waktu telah berlalu, menyaksikan matahari terbenam, menara menghadap matahari terbenam, sangat indah. Sepertinya tidak ada yang berani datang. Setelah tidak melihat siapapun untuk waktu yang lama, seseorang menghela nafas. Tapi mulutnya, seolah-olah cahaya telah dibuka. Begitu suaranya jatuh, dia melihat 3 prajurit berpakaian hitam dan tubuh mereka terbungkus kuat muncul di bawah menara. Mereka tidak menyembunyikan napas mereka sama sekali, napas mereka penuh, dan banyak orang memahami wilayah mereka. Puncak dari alam harta karun ilahi. Murid-murid Taois semuanya tampak serius pada saat ini. Puncak dari alam harta karun ilahi adalah seorang pejuang yang telah menyelesaikan penempaan 5 organ internal dan membuka harta karun ilahi dari 5 organ dalam. Membuka harta karun ilahi dapat dengan mudah menghancurkan alam bawaan. Seberapa menakutkan kelima dewa itu. Meskipun Su Wuzu kuat, ia melampaui alam harta karun ilahi biasa. Tapi dia hanya membuka harta ilahi, dan keduanya tidak ada bandingannya. Mereka bertiga datang, tanpa basa-basi, dan langsung menuju menara. Ketika mereka mencapai puncak menara, mereka melihat Su Wuzu dan dia sedang minum teh. Akhirnya ada orang di sini. Su Wuzu memandang mereka dan berkata sambil tersenyum. Sudah agak terlambat, aku ingin tahu mengapa kamu begitu sombong. Tapi setelah memikirkannya lama, aku tidak bisa memikirkannya. Seseorang menjawab. Jika kamu bisa memikirkannya, bukankah itu akan sangat membosankan? Su Wuzu memandang mereka dan berkata, jangan lihat, kamu tidak bisa melihatnya. Kamu tidak perlu menggertak. Kami berani datang, kami pasti akan membunuhmu. Ketiganya memandang Su Wuzu dan berkata. Su Wuzu memandang mereka bertiga, menyesap teh, dan bertanya, tehnya sangat harum, apakah Anda ingin menyesapnya? Mereka bertiga memandang Su Wuzu dengan mata dingin dan berkata, kamu mungkin tidak memiliki kesempatan di masa depan. Setelah kamu menghabiskan secangkir teh, pergilah. Ayo pergi jalan-jalan. Setelah minum teh di cangkir. Saat Su Wuzu berbicara, teh di cangkir sudah habis. Ketiganya mengerutkan kening, tetapi segera ekspresi mereka berubah drastis. Karena mereka merasa seluruh tubuh membatu, dan sulit untuk bergerak bahkan ketika berdiri di sana. Pada saat ini, mereka melihat Su Wuzu berdiri.
Pada saat yang sama, botol batu giok berguling. Sudah dikatakan bahwa jebakan telah dipasang, dan kamu masih berani datang. Aku mengagumi keberanianmu untuk tidak takut mati. Su Wuzu menghela nafas. Ini racun. Ketiganya ketakutan dan tidak bisa mempercayainya. Racun yang diam-diam mengubah mereka menjadi membatu. Racun macam apa ini? Tingkat racun ini setidaknya merupakan racun dari kehidupan iblis besar itu. Racun kehidupan iblis besar, bagaimana hal seperti itu bisa muncul dengan mudah? Setan besar harus membayar mahal untuk mengambil racun semacam ini, dan tidak akan memberikannya kepada orang lain dengan mudah. Racun ini sangat langka sehingga orang mengira tidak ada yang memilikinya. Para murid Daozong berkolusi dengan iblis besar. Mereka bertiga hanya ingin membuka mulut untuk berteriak, tetapi di mana Su Wuzu akan memberi mereka kesempatan. 3 tetes teh dikeluarkan olehnya, membawa niat pedangnya, jatuh di dahinya dan langsung menembus dahi lawan. Dalam kepanikan dan ketakutan mereka jatuh ke tanah. Orang-orang di bawah menara semua menunggu pertempuran pecah di puncak menara. Namun setelah menunggu beberapa saat, saya melihat 3 mayat dijatuhkan dari atas menara. Kemudian saya mendengar sebuah kalimat sudah lama saya katakan, saya memasang jebakan, dan Anda mengirim sampah untuk mati. Ledakan. 3 mayat dijatuhkan dari menara, tanah bergetar, dan ketiga mayat itu juga berlumuran darah. Semua orang menatap kosong pada pemandangan ini. 3 dewa naik ke puncak alam Tibet, dan dibunuh secara diam-diam oleh Su Wuzu. Bagaimana Su Wuzu membunuhnya? Apakah itu benar-benar jebakan? Melihat ketiga mayat itu, semua orang menelan dan menatap menara. Para murid Tao juga tercengang, dan juga tidak bisa membayangkan apa yang digunakan Su Wuzu. Kakak senior Luo, bagaimana saudara muda Su melakukannya tanpa mendengar satu pun pertarungan? Ketiga pembangkit tenaga listrik mati. Seorang murid Tao bertanya kepada Luoqi. Luoqi meliriknya, bertanya-tanya bagaimana dia tahu. Namun, hati yang baru saja dikencangkan tiba-tiba menjadi rileks. Ternyata Junior Brother Su benar-benar memiliki sarana yang hebat, jadi saya bisa yakin. Hanya saja, sekarang semua orang tahu bahwa dia memiliki jebakan, akan sulit untuk membuatnya bekerja. Aku menunggumu untuk membunuhku. Ini adalah kalimat terakhir yang dikatakan Su Wuzu, dan kemudian dia berbalik dan berjalan ke paviliun. Su Wuzu terlalu ceroboh, dia baru saja memasuki alam para dewa. Dia berkata bahwa dia memasang jebakan, benarkah? Bagaimana mungkin? Bahkan jika kamu memberinya harta karun, kekuatan realem harta karun ilahi tidak akan memainkan peran apapun. Bukankah pena Jisia ada di tangan Qin King? Mungkinkah pena Jisia dipinjam olehnya? Pena Jisia terhubung dengan Taoisme, bahkan jika dia berada di alam harta karun ilahi, dia masih bisa menunjukkan kekuatannya. Alam laut ilahi. Tidak mungkin satu orang, kecuali Qin King mau mati, atau Su Wuzu tidak bisa mendapatkannya. Jadi ini disengaja untuk menakut-nakuti orang. Sangat mungkin kecuali untuk harta karun khusus seperti Jixiabi, harta karun lainnya memiliki pesonanya sendiri, dan sulit untuk mengerahkan kekuatan mereka tanpa Senhai. Tidak lama sebelum dia naik ke pagoda, dan tidak mungkin memasang jebakan. Lalu Su Wuzu, apakah ini benar-benar akan mengadili kematian? Tidak ada yang ingin mati, hanya tidak bisa memikirkan apa yang ingin dia lakukan. Mungkin itu hanya sengaja menakut-nakuti orang, berpikir bahwa tidak ada yang berani datang. Saya juga berpikir begitu. Dia merasa bahwa Sekte Santian baru saja dihancurkan, dengan pencegah seperti itu, tidak ada yang berani datang. Jika dia tidak bersumpah, mungkin tidak ada yang berani datang, tetapi dia mengatakan dia tidak peduli, dan dia takut seseorang akan datang. Semua orang banyak berbicara, menatap menara, tetapi tidak dapat melihat Su Wuzu. Su Wuzu sedang duduk di menara saat ini. Si Mei mengutak-atik celah dengan jari-jarinya yang ramping, dan membuat teh untuknya dengan gerakan halus. Dia berlutut di depan meja kopi, pinggul dan pinggangnya membentuk lekuk dewasa dan menawan, yang sangat mengharukan. Su Wuzu sedang minum teh, dia tidak terburu. Pada saat ini, dia menyerap cairan dari mangkuk hitam. Dia mendapat 10.000 tael emas dari Wang Zongding, dan 150.000 tael dari Jixia Sueguan. Pada titik ini, mangkuk hitam penuh dengan cairan. Su Wuzu dengan panik menyerap cairan untuk mengisi kembali energi yang disimpan oleh Dewa Hati. Harta karun ilahi hati adalah dantian kecil,
aliran cairan yang stabil meleleh ke dalam tubuh Su Wuzu, dan berubah menjadi aliran energi yang mengalir melalui meridian ke harta karun ilahi hati, seperti dantian danau, perlahan-lahan. Isi. Tentu saja, konsumsi ini juga sangat besar. Tidak mudah bagi orang biasa untuk mengisi harta karun ilahi, bahkan dengan bantuan sumber daya seperti obat-obatan berharga, itu membutuhkan proses pemurnian dan penyerapan. Melalui mangkuk hitam, energi Su Wuzu mengalir ke dalamnya seperti sungai. Orang biasa perlu menghabiskan waktu lama untuk berkultivasi ke puncak tingkat pertama harta karun ilahi, tetapi Su Wuzu akan segera menyelesaikannya. Setelah mengkonsumsi 50.000 tetes cairan berwarna darah lagi, semangat batin Su Wuzu penuh energi. Tentu saja, inilah saatnya untuk mulai melunakkan hati. Tidak sulit untuk meredam 5 organ internal, tetapi itu hanya menakutkan. Su Wuzu merasa bahwa dia harus menemukan cara untuk mendapatkan lebih banyak logam. Minum teh, menenangkan hati, Su Wuzu tidak terburu-buru. Sedikit waktu telah berlalu, menyaksikan matahari terbenam, menara menghadap matahari terbenam, sangat indah. Sepertinya tidak ada yang benar-benar berani datang. Setelah tidak melihat siapapun untuk waktu yang lama, seseorang merasakan sepatah kata pun. Tapi mulutnya, seolah-olah cahaya telah dibuka. Begitu suaranya jatuh, dia melihat 3 prajurit berpakaian hitam dengan tubuh kokoh muncul di bawah menara. Gelombang kedua orang adalah pembangkit tenaga listrik 3 dinasti. Murid-murid tahu melihat hati mereka menegang lagi. Ranah Cao Yuan sudah sangat kuat, dan itu hanya di bawah ranah Master Manusia Laut Ilahi. Kekuatan tempur terkuat dari banyak kekuatan hanyalah alam Cao Yuan. Mereka tidak pernah berpikir bahwa seseorang akan benar-benar memperingatkan Daozong untuk membunuh Su Wuzu dan mengirim Cao Yuanjing. Beberapa orang, beberapa kekuatan. Saya benar-benar berharap Daozong dihancurkan. Wu Wudi dan Chen Changhe mengepalkan tangan dan mata mereka tegas. Tentu saja, mereka juga sangat khawatir. Alam Cao Yuan menghancurkan alam harta karun ilahi, bisakah Su Wuzu menghentikannya? Puncak menara. Akhirnya mengirim 3 orang yang baik ke sini, kata Su Wuzu sambil melihat ketiga Cao Yuanjing. 3 pembangkit tenaga listrik di dinasti Yuan memandang Su Wuzu dengan ekspresi serius, dan mereka tidak berani terlalu jauh dari Su Wuzu. Mereka bertiga mati dengan cara yang tidak bisa dijelaskan. Su Wuzu memang memiliki jebakan, jadi mereka melihat sekeliling dan sangat berhati-hati. Apakah kamu ingin secangkir teh? Su Wuzu bertanya sambil menatap ketiganya yang waspada. Jalan. Jebakan macam apa yang mulia? Keluarkan, kata salah satu dari mereka. Su Wuzu memandang mereka bertiga dan berkata sambil tersenyum, di mana ada jebakan, saya semua pembohong. Sebenarnya, ada satu hal yang tidak saya katakan kepada Anda. Saya benar-benar mencapai alam laut ilahi dan menjadi tuan manusia. Bunuh 3 alam harta karun ilahi. Bukankah itu mudah? Kata-kata itu membuat mereka bertiga mencibir. Apakah menurutmu mereka bodoh? Namun, ekspresi Su Wuzu membuat mereka semakin waspada. Apa yang orang ini andalkan untuk menjadi begitu tak kenal takut? Mereka mencari dengan keras ke segala arah, berusaha menemukan jebakan Su Wuzu. Hei kalian! Kamu terlalu berhati-hati. Jika kamu ingin membunuhku, kamu hanya perlu melakukannya. Hanya karena aku mengatakan jebakan, satu persatu, hati-hati, tidak heran jika kamu tidak mati. Su Wuzu mengingatkan mereka. Ketiganya mencibir, pria ini sangat ingin melakukannya sendiri, apalagi melakukannya. Aku tidak tahu kenapa, setiap kali aku mengatakan yang sebenarnya, tidak ada yang akan percaya padaku. Su Wuzu berkata dengan sedikit sedih, kalian, apakah kamu harus memaksaku menjadi pembohong yang penuh kebohongan? Kamu merusaknya. Kesempatanku untuk menjadi pria terhormat. Jika Anda benar-benar seorang pria terhormat, beritahu kami bagaimana mereka bertiga mati sekarang. Salah satu dari mereka dengan hati-hati mengamati sekeliling, dan pada saat yang sama memandang Su Wuzu dan Si Mei. Mereka sama sepertimu, mereka terlalu waspada dan mati karena terlalu banyak bicara. Jawab Su Wuzu. Apakah kamu pikir kami mudah ditipu? Ketiga Cao Yuanjing menjadi semakin berhati-hati. Jangan percaya kalau begitu kalian semua mati, kata Su Wuzu. Cangkir teh di tangannya bergetar, dan tetesan air terbang keluar, membunuh mereka bertiga. Secara alami, mereka tidak takut dengan tetesan air yang berasal dari Sword Intent di Divine Treasure Realm,
Tetapi ketika mereka akan menggunakan kekuatan mereka, mereka menemukan bahwa tubuh mereka membatu dan tidak bisa bergerak sama sekali. Kemudian mereka hanya bisa menyaksikan tetesan air mengalir di kepala mereka. 3 mayat lagi terlempar dari menara. Suara mayat yang jatuh ke tanah sangat keras di lingkungan yang sunyi, seperti mengetuk langsung pintu hati banyak orang, dan tubuh mereka tidak bisa menahan gemetar. 3 dinasti, juga mati diam-diam dinasti, ini pasti yang terkuat di dunia. Mereka pergi untuk membunuh Su Wuzu, tetapi mereka tidak menimbulkan badai sama sekali. Su Wuzu, jebakan macam apa yang dipasang oleh 7 murid Sekte Dao, dan mereka juga tercengang. Namun, Su Wuzu tidak muncul, dia sedang duduk di menara, masih menunggu. Banyak orang terlihat aneh, dan mereka berpikir bahwa Su Wuzu hanya bisa dibunuh dengan tembakan dari alam laut ilahi. Alam laut ilahi, ini adalah penguasa dunia manusia. Pembangkit tenaga listrik seperti itu semuanya terkenal. Di Jicheng, orang seperti itu bisa dihitung. Pada dasarnya sulit untuk menemukan wajah yang tidak dikenal untuk membunuh Su Wuzu.